Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bergabung kembali dalam ibadah doa pagi tanggal 21 Oktober. Kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan di saat pagi yang indah ini. Kita mau ucapkan, kita mau sapa Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita mau ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai saat ini, sampai pagi hari ini kami masih menerima kebaikan-Mu, kami masih menerima kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa bernafas dan kami mau mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ini saatnya Tuhan, di pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Ini sembah kami Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau yakini dan kami mau percayai janji-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami dan selalu menyertai hidup kami. Kita mau pujikan janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari jemaat, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Resta Pauki, mari kita pujikan Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah kerinduan kami ya Tuhan, di mana biarlah hidup kami terus menyenangkan hati-Mu. Di dalam segala apapun yang kami lakukan, di dalam segala apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, biarlah hidup kami semuanya hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Di pagi yang indah ini, kami bersyukur dan kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan yang terus membekali kami, memotivasi kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan waktu pada saat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami semua boleh merasakan berkat lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Di pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan untuk kita mengawali kehidupan kita sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah dibacakan tadi di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27, saya baca sekali lagi untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang kita
baca bersama-sama, yang kita renungkan. Ada seorang yang luar biasa yang bernama Zig Ziglar. Seorang ini dikenal sebagai penulis. Dia juga sering diundang sebagai pembicara atau motivator di berbagai tempat, bukan hanya di kalangan satu negara, tetapi dia dikenal di berbagai negara karena kehebatannya di dalam dia menjadi seorang pembicara atau motivator dengan berbagai karya tulisan yang dia lakukan, yang dia kerjakan selama masa hidupnya. Dan yang kita perlu ketahui, ada satu hal yang menarik dari Zig Ziglar ini, bagaimana di dalam sepanjang kehidupannya, dimanapun dia pergi menjadi seorang pembicara, seorang motivator, Zig terus dengan konsisten dia menyatakan imannya secara terbuka dalam setiap tulisan atau training atau pembicara, atau dia diundang di satu acara sebagai motivator, dia selalu dengan konsisten menyatakan tentang imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang menarik dari Zig Ziglar ini, karena bukan hanya kalangan Kristen atau orang-orang percaya yang mendengar tentang motivasi-motivasi yang diberikannya, tetapi orang-orang di luar Kristen juga. Tetapi dimanapun dia pergi dan berada, ketika dia diundang ke satu acara sebagai seorang motivator, dia selalu memberikan satu pernyataan tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, tindakan ini yang sangat berani dia lakukan. Dan yang luar biasanya lagi, para audiens atau pendengar, pembaca dari segala tulisan dan segala semua ucapan yang dia katakan selama masa hidupnya, tidak ada satupun yang merasa terganggu tentang apa yang menjadi pernyataan imannya kepada orang-orang. Nah, mereka bahkan sangat antusias mendengar tentang iman dan standar hidup dari seorang Zig Ziglar ini di dalam Kristus. Ketika pada suatu saat salah satu dari audiensnya ini memberikan pertanyaan kepada Zig Ziglar ini. Ketika dia ditanya, apa sebenarnya yang membuat Zig Ziglar ini terus berkomitmen kepada Yesus dan terus menyatakan imannya di dalam segala karya yang dia kerjakan. Terus Zig Ziglar ini menjawab dengan sangat singkat, dan kalau saya melihat ketika saya membaca tentang sosok Zig Ziglar ini, ketika ditanya dia menjawab seperti ini. Ibuku menggunakan Alkitab dan prinsip-prinsip Alkitabiah di dalam membesarkan ke-11 anaknya. Dan salah satunya adalah Zig Ziglar ini. Ketika dia ditanya oleh salah satu audiens, apa yang membuat dia terus berkomitmen imannya kepada Yesus Kristus? Dia menjawab bahwa ibuku yang menggunakan Alkitab dan prinsip-prinsip Alkitabiah di dalam membesarkan dirinya dan termasuk saudara-saudaranya. Mereka ada 11 bersaudara. Dan ini yang menjadi ungkapan yang sungguh luar biasa dari sosok Zig Ziglar ini, ketika dia di sepanjang masa pelayanan hidupnya dengan segala karya-karya yang dia lakukan, dia menulis banyak tulisan, dia terus diundang ke berbagai tempat untuk menjadi seorang motivator, dan dia terus dengan konsisten menyatakan imannya kepada orang-orang pada saat itu. Dan ternyata ada satu dasar yang sungguh luar biasa yang bisa dikatakan ini menjadi fondasi yang kuat, sehingga Zig Ziglar ini bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, pintar,
dia boleh melakukan banyak karya, itu semua karena dia mengatakan ada satu landasan yang ditanamkan oleh sosok ibu dari Zig Ziglar ini, yaitu dia menggunakan segala prinsip-prinsip di dalam Alkitab ketika dia membesarkan anak-anaknya pada saat itu. Menengok masa lalu dan kehidupan dari Zig Ziglar ini yang berdampak begitu besar dan sangat jelas terbukti bahwa fondasi yang kuat untuk membangun keberhasilan hidup adalah firman Tuhan. Dan itu gambaran yang sungguh luar biasa terjadi di dalam kehidupan Zig Ziglar ini. Fondasi yang kuat untuk membangun keberhasilan hidup adalah firman Tuhan. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7 ini, Yesus mengajarkan. Dia mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang bijaksana. Di dalam ayat yang ke-24 dia mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan setelah itu di ayat yang selanjutnya, ayat 25, Yesus menggunakan perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas batu, fondasi yang kuat. Dan ini yang sungguh luar biasa terjadi di dalam kehidupan Zig Ziglar, yang karena dia terus dimotivasi, dia terus ditanamkan prinsip-prinsip Alkitabiah oleh orang tuanya pada saat itu, sehingga itu berdampak dan membawa hasil yang positif. Dia boleh berhasil di dalam kehidupannya. Semuanya itu dia yakini karena kebenaran firman Tuhan. Ibarat bangunan yang didirikan di atas batu, bangunan apapun yang berdiri di atasnya dikokoh. Begitu pula ada kesempatan untuk setiap orang mengalami kekokohan dalam kehidupan berkeluarga, dalam karir atau bisnisnya, juga dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika kita membangunnya di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang menjadi poin penting di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita melihat ibarat sebagai satu bangunan yang didirikan di atas batu. Bangunan itu pun yang berdiri di atas batu pasti sangat kokoh. Fondasinya dibuat kokoh, fondasinya kuat, aman, dan itu bertahan dengan sungguh lama ketika ibarat sebagai satu bangunan atau rumah yang didirikan di atas batu. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apa yang menjadi landasan, fondasi kita di dalam kita menjalani kehidupan ini? Saya percaya kita semua mengharapkan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini dia tidak mau dia berhasil. Semuanya pasti mau berhasil di dalam kehidupannya. Tetapi banyak orang, tidak hanya sedikit, yang gagal mencapai keberhasilan hidup mereka. Itu karena apa? Ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita melihat contoh Zig Ziglar. Dia boleh berhasil dengan segala karyanya. Dia melandaskan kehidupannya itu di atas kebenaran firman Tuhan. Berarti ketika kita melihat perbandingannya, orang-orang yang tidak berhasil artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak melandaskan kehidupan mereka di atas kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau belajar firman Tuhan dengan berbagai banyak prinsip-prinsip, berbagai banyak cara-cara yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, semua ada di Alkitab. Tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggal niat kita, mau atau tidak mau. Ketika kita mau mencapai satu keberhasilan di dalam hidup kita, tanamkanlah fondasi yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman Tuhan ada banyak sekali prinsip-prinsip ilahi yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, mempunyai nilai yang sangat kokoh dan terbukti dari generasi ke generasi. Orang yang berdiri
di atas kebenaran firman Tuhan, semua pasti memperoleh keberhasilan. Keberhasilan di dalam Tuhan. Dan itu sudah terbukti dari generasi ke generasi. Ada banyak prinsip di dalam Alkitab yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, mempunyai nilai yang sangat kokoh. Dan ini yang harus kita imani bersama-sama. Tetapi di sisi lain mari kita renungkan selalu. Dan kita selalu mempraktikkan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Konteks ayat Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel. Bagaimana ketika mereka diberikan satu perintah, karena ayat ini berupa satu perintah, diawali dengan kata janganlah engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini. Ini merupakan satu perintah yang diberikan kepada bangsa Israel di dalam perjalanan mereka menuju kepada tanah perjanjian. Jangan sampai mereka lupa, jangan sampai mereka tidak melakukan atau tidak memperkatakan apa yang menjadi isi di dalam Alkitab atau kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah itu setiap waktu, siang dan malam, supaya engkau dapat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan ada hasil. Sebab, dikatakan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini merupakan bekal yang diberikan kepada bangsa Israel ketika digantikan seorang pemimpin, Yosua, yang menggantikan sosok pemimpin pada saat itu. Dibekali dengan kebenaran firman Tuhan ini, dibekali dengan motivasi, dibekali dengan satu perintah yang diberikan. Supaya kiranya di dalam perjalanan kehidupan mereka, kita melihat bangsa Israel, mereka terus jatuh bangun di dalam kehidupan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya ketika kita melihat bahwa yang berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian itu hanya siapa saja. Dan itu yang harus kita renungkan bersama-sama. Ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dan kita terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, niscaya apa yang kita lakukan akan berhasil. Bahkan ada kesempatan bagi kita untuk bersaksi tentang iman kita kepada orang lain. Jika Ziglar bisa mengalami hal yang luar biasa itu, kita pun dapat mengalaminya di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat contoh yang luar biasa dari sosok Ziglar ini. Renungan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita membangun fondasi yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Landasan kehidupan kita adalah firman Tuhan, dan itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Melihat contoh dari Ziglar yang melakukan hal itu dan dia memperoleh keberhasilan di dalam pelayanan, di dalam segala karya yang dia lakukan semasa hidupnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi landasan, menjadi fondasi yang kuat di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, hal-hal yang bisa membawa kami untuk jauh daripada-Mu ya Tuhan. Tetapi ketika kami berhasil membangun fondasi yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dengan kami melandasi semuanya itu di atas kebenaran firman Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan, kami meyakini akan kami peroleh satu keberhasilan ketika kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini lewat kebenaran firman-Mu ini, biar dapat memberkati kami semua, jemaat-jemaat-Mu yang dikasihi di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan meresponi renungan pada pagi hari ini dengan satu pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua berkat karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, kami hidup sampai pada detik ini ya Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, sungguh luar biasa kami rasakan. Kesehatan, kekuatan, kemampuan yang kami rasakan, yang boleh kami nikmati, Engkau memberi kami nafas kehidupan sampai pada saat ini. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan. Kau yang sudah merancangkan masa depan yang sungguh mulia ya Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Karena kami meyakini di dalam janji keselamatan-Mu, kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan yang luar biasa ini boleh di dalam hati-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menolong kami semua. Biarlah Engkau yang boleh memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami meyakini ya Tuhan bahwa kami tidak bisa berjalan jika tidak bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami semua, jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Gisik Drono ini. Di dalam segala kehidupan kami ya Tuhan, baik itu pelayanan kami, baik itu pekerjaan kami, baik itu usaha kami, dan baik juga itu pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, aktivitas kegiatan kami sepanjang hari di dalam kehidupan kami percayakan semuanya itu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Karena kami meyakini Engkau Allah yang sungguh setia di dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami sering melakukan kesalahan ya Tuhan, sekalipun mungkin kami sering melakukan pelanggaran dosa, kami terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Kami memohon kasih-Mu tercurah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menyadari bahwa kami sebagai manusia yang terbatas ini, kami masih sering melakukan kesalahan dan pelanggaran dosa. Biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau Allah yang mempunyai otoritas dalam kehidupan kami, yang akan mengampuni dan yang akan memberkati kehidupan kami. Kau berkati ya Tuhan gereja-Mu ini di dalam segala program, kegiatan demi kegiatan yang dilakukan. Biarlah semuanya itu boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan boleh memiliki kesatuan hati di dalam melayani pekerjaan pelayanan kerajaan-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, berkati kami semua ya Tuhan, gereja-Mu ini di segala tantangan dan rintangan yang dihadapi. Kemajuan gereja-Mu ini ya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau berkati ya Tuhan gereja-Mu ini, supaya semakin hari gereja-Mu ini, jemaat-jemaat-Mu ini boleh semakin dewasa di dalam pertumbuhan rohani mereka. Mereka terus boleh membangun hubungan yang baik dengan Engkau, dengan membangun landasan, membangun fondasi di atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kesempatan yang luar biasa pada pagi ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di dalam hadirat-Mu. Dan kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama dapat memberkati kami semua di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua permohonan doa ini, segala pujian penyembahan kami di pagi ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan atau hal-hal apapun yang mau merusak kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pada pagi hari ini sudah bersama-sama boleh mengikuti ibadah doa pagi. Biarlah kita semua dapat merasakan dan memperoleh berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.